Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 16 Agustus tahun 2022. Dan selamat hari ulang tahun. Kami dari Jemaat Smyrna mengucapkan kepada saudara Daloma yang pada hari ini berhari ulang tahun, salah satu anggota dari Jemaat Smyrna. Puji Tuhan untuk berkat Allah di dalam hidup kita hingga di pagi hari ini. Dan kita akan sekali lagi mendengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya pekabaran hari ini boleh menguatkan kita semua. Dan judul pekabaran firman Tuhan kita di hari ini yaitu pengakuan menuntun kepada keselamatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan teristimewa di pagi hari ini atas firman-Mu, roti hidup, biarlah dapat menguatkan kami semua, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul pengakuan menuntun kepada keselamatan. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah, dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengaku Dia atau Yesus sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Syarat-syarat untuk mendapat keampunan dari Allah adalah sederhana dan masuk akal. Tuhan tidak menuntut kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang menyedihkan supaya mendapat keampunan kita. Tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa yang menyakitkan. Untuk menguji jiwa kita kepada Allah di surga atau menebus pelanggaran kita, Ia yang mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya, memohon untuk mereka yang Ia telah bayar harga penebusan dosa dengan darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman tidak pernah dapat mengurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Baik kehidupan maupun kematian, ketinggian ataupun kedalaman, dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus. Bukannya sebab kita memegangnya begitu teguh, tetapi sebab Ia memegang kita begitu kuat. Jika keselamatan kita bergantung pada usaha kita sendiri, kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi hal itu bergantung kepada seorang yang ada di belakang segala perjanjiannya. Pegangan kita kepadanya tampaknya lemah, tetapi kasihnya adalah dari seorang saudara yang tua. Selama kita pertahankan persatuan kita dengan Dia, tidak seorang pun dapat merampas kita dari tangannya. Jadi betapa penting bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, banyak hal yang harus kita buat. Apakah kita belajar Alkitab, apakah kita berdoa, apakah kita pergi ke gereja, apakah kita melakukan hal-hal yang baik sebagai praktek dari apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami dari firman Tuhan. Itu adalah bagian di mana kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi pelajaran kita hari ini mau mengajak kita bahwa ada hal yang lebih penting lagi ketika kita mau tinggal dalam Tuhan, adalah kita mau datang mengakui
Yesus, mengakui Allah sebagai Bapa kita, kita mau datang kepadanya dan kita mau mengaku. Ketika kita mau mengaku, pengakuan kita adalah kita orang berdosa, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, oleh karena Dia juru selamat kita, hanya Bapa yang sanggup mengampuni dosa kita. Maka kalau kita mengadakan pengakuan, kita banyak dosa, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita, maka kita akan dituntun kepada keselamatan. Memang Yesus telah kerjakan keselamatan itu. 100% tidak ada andil kita. 100% itu semua dibuat oleh Yesus. Dan hanya Yesus saja jalan satu-satunya kepada keselamatan. Dan hanya dilakukan oleh Yesus. Apa yang kita buat tidak merupakan andil kita untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan sudah ada di tangan kita. Tapi hidup bergantung kepadanya. Hidup membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan itu sangat penting agar kita boleh ada terus di jalan keselamatan itu. Sekali lagi ayat hari ini katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi kalau kita punya keyakinan kepada Tuhan, keyakinan kepada Yesus, Yesus membenarkan. Walaupun kita tidak benar, kita banyak dosa, tapi Yesus membenarkan kita. Dan dengan mulut orang mengaku, orang yang mengaku, mulut dari setiap orang yang mengaku akan diselamatkan. Kiranya pekabaran hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita tinggal dalam Tuhan, dan banyak hal yang kita buat, tapi pengakuan kita terhadap perbuatan Allah bagi hidup kita dan juga pengampunan dosa kita, mengakui Allah sebagai utama dalam hidup kita, akan menuntun kita untuk berada di dalam jalan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia, tapi kita akan satu kali kelak ada dalam kerajaan yang Dia sediakan untuk kita semua. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia di jalan-jalan-Mu. Pelihara kami sepanjang hari dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kami selalu berhasil. Dan keberhasilan kami peroleh, kami tidak lupa untuk memuliakan nama-Mu. Kalau ada kegagalan hari ini, kiranya kami lebih belajar lagi tentang karakter Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih setia, kami lebih memahami maksud Tuhan dalam hidup kami, dan kami selalu berpaut pada Tuhan. Berkati saudara Daloma hari ini yang berhari ulang tahun. Biarlah kiranya di hari tua berkat-berkat Allah menaungi keluarganya. Tuhan memberkati untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.